Jangan wah mentang-mentang menggunakan power squat terus kalian makannya seenaknya aja, nggak dikurangi. Jadi yang berat itu ya, yang berat menurunkan berat badan itu pertama ya, beratnya itu mengurangi. Jangan lupa tombol subscribe, tung tombol loncengnya ya. Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya, video kali ini nih, saya hanya akan menjawab ini pertanyaan atau komenan dari Bang atau Mbak ya, Wahyu Prasetyawati Utami. Petir geluduk sobat ya. Saya akan menjawab atau membahas ini komenan dari Wahyu Prasetyawati Utami. Nah, ini nggak tahu Bang apa Mbak apa Mas. Ini di komenan video saya yang digunakan power squat beberapa bulan ini jawaban saya. Nah, dia di sini berkomen. Jadi nggak bener ya 2 minggu bisa turunkan 6 kilo. Nah, ini maksudnya dari Wahyu Prasetyawati Utami ini, dia bertanya karena ini mungkin apa ya, pertanyaannya atau buru-buru kayak apa nggak ngerti, tapi yang pasti intinya di situ. Dia bertanya, jadi nggak kok Bang atau Mas atau Pak Bude, enggak. Jadi langsung, jadi nggak bener ya 2 minggu bisa turun 6 kilo. Nah, ini ya kayak komenan, kayak tanya ya. Tapi saya jawab, nggak bener. Jadi menggunakan power squat dengan hanya menggunakan power squat, petirnya. Jadi hanya dengan menggunakan power squat dalam 2 minggu nggak bisa turun. Saya bisa ngomong begitu, mengapa? Karena saya sudah membuktikannya. Jadi saya memiliki alat itu saya punya dan saya gunakan. Ketika saya menggunakannya dengan tidak mengatur pola makan, nggak bisa turun. Menggunakan alat itu tuh untuk apa? Tujuannya apa? Kita itu membeli alat itu tujuannya apa dulu ya? Kita harus punya tujuan, punya planning. Misalnya membeli alat itu kepengen menurunkan berat badan, berarti pengen olahraga di rumah, pengen sehat, pengen gerak ya. Jadi menggunakan power squat bisa turun 2 minggu 6 kilo bisa saja, tapi harus disiplin, atur pola makan ya. Yang biasanya 2 piring mungkin tinggal 1 piring sehari. Biasanya sepiring penuh sehari, tiap hari, sekarang 1 piring saja. Minggu pertama itu ya. Minggu kedua yang sepiring penuh tadi itu kurangi lagi jadi setengah piring, itu contohnya. Nah, jadi kalau cuman menggunakan power squat nggak diimbangi dengan pola makannya diatur, tidak bisa turun 6 kg. Bobotmu, dagingmu, lemakmu ora kelong. Lemakmu ora kelong 6 kilo. Tapi kalau diimbangi dengan atur pola makan, bisa singset, bisa turun berat badannya. Jadi banyak orang-orang itu salah persepsi sebenarnya. Wah, aku mau beli alat itu supaya aku begini seperti di iklannya. Nah, itu maksudnya dia itu, tapi kan nggak ngerti menggunakan alat itu di iklannya bagaimana, kan nggak dijelaskan ya. Pokoknya menggunakan alat itu berapa menit, berapa detik dia sudah kecil, ya itu dunia iklan. Ya sama seperti kalian misalnya belanja online, mau beli baju yang seperti itu. Nah, seperti di foto itu aku nanti pakai baju, beli di situ pasti seperti itu. Enggak. Itu kan sudah, misalnya emang sudah
fashionnya dia mencoba-coba baju, atau mungkin dia artis, atau ketika kalian memakai baju yang seperti, ya nggak seperti dia, nggak bisa ya seperti itu. Jadi Mbak atau Mas ya, Wahyu Prasetyati Utami ini kalau mau menggunakan power squat bisa menurunkan berat badan, ya harus diimbangi dengan makannya diatur. Misalnya pagi makan telur saja 2, siang makan telur saja 3, atau mungkin siang dengan nasi 80 gram dengan telurnya 2, sore dengan makan telur saja misalnya 4. Jangan wah mentang-mentang menggunakan power squat terus kalian mau makannya seenaknya aja, nggak dikurangi. Jadi yang berat itu ya, yang berat menurunkan berat badan itu, pertama ya, beratnya itu mengurangi gula, mengurangi karbohidrat, mengurangi gorengan, mengurangi makanan yang bersantan. Itu yang paling berat. Jadi kalau kalian punya planning, atau Mbak Wahyu Prasetyati Utami ini punya planning mau menurunkan berat badan, itu harus pikirkan pertama ya, harus serius. Harus serius, pikirkan keseriusannya itu, pikirkan. Pertama, kurangi manis-manis, gula ya. Minuman kaleng, minuman es teh manis, pokoknya yang manis-manis. Kurangi makanan gorengan, kurangi makanan berlemak, kurangi karbohidrat. Itu yang utama. Jadi ini yang tantangan terberat. Jadi level pertama tantangannya ada, level kedua ada. Level kedua itu apa tuh Bang? Level kedua itu ketika sudah berjalan. Ketika sudah berjalan itu biasanya ada jenuhnya, ada titik jenuhnya, kalian pasti tergoda makan. Nah, nanti setelah bisa ini, kemudian kurangi asupan pola makanmu, asupan makanmu. Misalnya kalian mengurangi asupan karbohidrat tadi loh, nasinya ini kalau langsung hilang nggak bisa, itu kurangi. Misalnya sehari kalian makan 3 kali, jadikan 2 kali atau sekali saja. Nanti imbangi dengan telur. Itu ya, imbangi dengan telur, itu paling mudah. Nah, telur ini misalnya telur 4, yang kuning ini hilangin 2, makan yang 2 saja kuningnya, putihnya 4. Nah, terus banyakin makan sayur. Terus manisnya bagaimana Bang? Manisnya itu ya, kalian makan nasi itu sudah ada gulanya. Gula boleh ya, gula boleh. Minuman dingin boleh, minuman air dingin dari kulkas, bukan air es ya, bukan air dikasih es. Minuman kamu dinginkan di kulkas ya. Itu gula, gorengan, karbohidrat, dan makanan dari tepung, kue-kuean, itu jenis kue-kue apa kek ya. Nah, itu. Jadi Mbak Wahyu Prasetya Utami ya, ingat ya, jawaban saya nggak bisa menurunkan 6 kg dalam 2 minggu menggunakan power squat saja. Menggunakan power squat harus diimbangi dengan pola makan diatur. Misalnya Wahyu Prasetya Utami ini mau misalnya puasa saja, bisa nanti 2 minggu itu turunnya 3 kilo. Itu harus puasanya bener-bener ya, nggak usah menggunakan power squat, tapi menggelambir. Nah, oke, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.